kan sama akuntansi dan juga audit. Judulnya apa sih guys? The Big Short. Nah, kita mungkin akan mulai dari beberapa cerita pendek menurut Milka dulu. Kalau menurut dari yang aku nonton sih ya, jadi itu ceritanya kayak ada investasinya gitu loh. Cuman kayak yang menyangkutkan sama bank-bank juga. Jadi kayak si Amerika, kalau dari aku nonton sih ya, cuman aku nggak tahu sih menurut kalian gimana. Aku juga takut ada yang salah, nanti baru dari koleksi ya kalau menurut kalian. Jadi ceritanya itu di Amerika, dia ngide nih, punya ide kayak pengen berkembang lah ya, punya uang gitu. Jadi bikin yang namanya itu perjanjian apa MCR ya kalau nggak salah, apa sih lupa apa namanya, apa ya, MBS betul lah. Jadi MBS ini kayak perjanjian kalau misalnya perjanjian nih, kayak misalnya contoh kayak aku mau investasi nih ke perusahaan si A. Nah nanti yang perusahaan si A ini dia itu yang membantu kita kayak bikin KPR gitu loh. Apa gimana ya, aku juga lupa sih sebenarnya. Jadi kayak gimana ya, jadi si perusahaan ini aku ini sebagai investor mau investasikan supaya uangku banyak. Jadi aku ngasih uangku ini ke perusahaan untuk investasi, mereka kembangin dengan cara kayak peminjaman gitu, KPR. Nah jadi kayak gitu. Mungkin bisa ditambahin, jadi contohnya tuh mungkin kita punya perusahaan, kita baru mendiriin perusahaan, terus kita butuh modal. Nah, kita berdiriin perusahaan yang namanya MBS. MBS itu Mortgage Backed Security. Nah, di mana Mortgage Backed Security ini tuh kita perlu modal dari beberapa investor. Cuma dalam cerita ini si perusahaan yang membutuhkan modal ini tidak menemukan investor yang tepat atau investor yang mau berinvestasi. Hingga akhirnya si MBS ini dijadikan jaminan ke bank. Nah lalu karena si pemilik MBS ini berpikiran kalau misalnya suatu saat dia bisa tidak membayar gimana ya guys? Kayak dia itu berpikir nih, kayak misalnya kan orang kayak KPR like kredit gitu kan, pasti aja ada yang tersendat gitu kan, macet pembayaran. Ya macet pembayaran. Jadi dia pikir nih pasti ada aja lah saatnya gitu, nggak selalu kan kayak orang punya uang. Dan dia tuh bingung kayak kenapa sih orang-orang yang nggak layak seharusnya dibiayain kok dibiayain gitu. Kayak contohnya misalnya dia ngeliat nih kayak si A kondisi keuangannya itu kan kayak misalnya dilihat sekarang nih dengan bunga yang 0% dari yang ceritanya situ. Jadi ceritanya kan 0%, jadi bunganya tuh bisa naik turun gitu. Jadi pas awal si orang ini ngeliat nih, oh ini kayaknya dia bisa ngajuin KPR dengan bunga 0%, oh dia mampu dengan apa sih gaji dia segitu. Tapi ketika bunganya itu naik dengan 4% yang naik tiba-tiba 2%, dia tuh nggak mampu sebenarnya. Jadi si pihak yang perusahaan ini nggak ngeliat itu. Nah si perusahaan ini juga melakukan beberapa strategi buat menghindari dari kemacetan pembayaran oleh mungkin konsumennya dia atau gimana. Yang dia lakuin apa sih? Menurut film ini, strategi yang digunakan itu cukup merugikan bagi negara Amerika Serikat pada saat itu, karena Dr. Michael belum menemukan investor yang cocok untuk perusahaannya, sehingga Dr. Michael harus membawa perusahaannya untuk diasuransikan ke bank. Oh jadi aku tuh pernah, jadi belum pernah sih, maksudnya kayak aku tuh ngeliat pas di film itu emang si Dr. Michael Burn apa aku lupa belakangnya. Jadi dia itu yang paling sadar gitu loh di antara investor kalau dia itu harus mengurus asuransi perusahaannya. Tadi sama yang aku bilang tuh, jadi kayak kita kan si dokter ini juga mikir gitu, kayak nggak pernah tahu kan kalau misalnya tarik kredit macet, terus kayak tiba-tiba tiba-tiba si yang pengkredit mau kreditnya ini nggak bisa bayar, kan kita nggak pernah tahu kan. Nah jadi si dokter Michael ini berusaha untuk sadar nih kalau ternyata kejadian-kejadian itu tuh nggak mungkin bisa nggak bakal ada gitu, pasti suatu saat ada, mungkin nggak sekarang, mungkin 10 tahun lagi atau kapan, kan dia nggak tahu kan. Sedangkan mungkin income dia tuh belum balik semua gitu. Jadi dia karena dia sadar, sama tadi bilang kata Maria, dia sadar terus dia akhirnya pergi kan ke bank asuransiin. Nah atau nggak lucu, tahu pas di sana itu dia mau diketawain sama orang bank. Coba bayangin Kenapa tuh?
karena kan kayak orang bank itu mikir kayak ini orang ngapain ngasuransiin perusahaannya gitu kan, orang bank mungkin nggak bakal terjadi gitu, padahal mungkin orang bank pada saat itu juga nggak mikir ke depannya gitu, padahal kejadian itu nggak bisa dihindarin. Nah tapi karena si dokter Michael ini dia pinter gitu kan, menurut aku sih kayak orangnya kritis gitu loh, jadi karena dia kritis orangnya, jadi dia mikir nih apa sih kayak kejadian-kejadian apa yang mungkin bakal terjadi ke depannya. Kalian tau gak sih kenapa kondisi kayak krisis itu bisa kayak terjadi itu di film si The Big Short ini? Ya tadi kan mereka sempat nanya ya yang krisis di Amerika ini terjadi kenapa yang 2008. Nah dari yang sepengetahuan aku nonton film itu di 2008 filmnya ini tuh 2008 ini mengalami krisis karena ada kredit finansial dari perumahan KPR kan. Nah dari situ di film tuh ada aku yang kulihat ya, dia ada dua laki-laki nggak tahu dari bank atau dari mana, dia datang ke satu rumah, terus dia datang itu ke rumah itu, terus dia bilang ke orang yang pemilik rumah, kok rumah kamu belum bayar. Nah tapi pada saat itu ternyata yang punya rumah itu udah dia kirimkan uangnya untuk yang punya rumah untuk dilaporkan ke bank, tapi ternyata dia yang punya rumah itu belum menerima bukti bahwa rumah itu dibayar. Jadi bank mikir kok belum dibayar, padahal udah di tengah waktunya udah lumayan jauh kan. Nah dari situ terjadinya krisis 2008. Berarti karena pihak bank merasa kalau misalnya si pemilik rumah ini atau yang memilih untuk KPR itu nggak bisa bayar. Iya padahal nyatanya udah bayar, tapi belum datang sama yang punya rumah. Berarti kalau kayak gitu krisisnya juga bisa disebabkan karena si bank merasa belum menerima pembayaran, otomatis bank kan harus menanggung pembayaran tersebut untuk dibayar kembali ke Dr. Michael. Karena si Dr. Michael ini udah membeli asuransi untuk KPR yang ngambil melalui si Dr. Michael. Gitu gak sih jatuhnya? Iya, tapi kalau pikir gak sih kayak Dr. Michael tuh pinter banget, kayak dia tuh nggak sangka-sangka kan, kayak misal sampai tadi diketawain bang, terus kayak dipikir kayak nggak bakal lah orang macet gitu kan, karena selama ini kayak menguntungkan gitu, tapi di saat hal itu terjadi dia pinter gitu. Terus juga kayak bang jadi kayak ngerasa kayak non apa sih namanya kayak mas sendiri gitu kan, jadi akhirnya emang benar akhirnya mau sih bang kan harus kayak ngegantiin duitnya si Dr. Michael. Kayak misalnya kayak kita aja, misalnya kita nih kita investasi nih, misal aku investasi ke Maria, terus Maria sebagai penjamin aku kan, terus Maria minjemin lagi ke orang kan, kalau orang itu nggak bayar kan mau nggak mau Maria harus gantiin uang aku dong gitu kan. Nah makanya si Dr. Michael itu pintar, terus juga dia ngelakuin hal itu supaya melindungi uang dia gitu, biar tetap ada pemasukan lah, walaupun dia emang mungkin rugi gitu kan, ruginya bukan karena dia tapi karena yang orang-orang KPR itu nggak bayar gitu, jadinya di backup sama bank, dia masih kayak aman lah orang asuransi gitu kan. Berarti bank itu kayak kurang persiapan ya, pikirannya tuh nggak sejauh kayak Dr. Michael. Iya. Kan kalau Dr. Michael itu kayak udah bisa apa ya, mikir kalau nanti kedepannya tuh gimana, sedangkan si bank itu kurang persiapan, jadi sehingga terjadi krisis juga kan karena itu, karena dia minjemin lagi ke yang lain, ternyata yang lain nggak bisa ganti, malah dia ganti ke si Dr. Michaelnya itu. Kalian ada cerita lagi nggak tentang si Dr. Michael ini? Menurut kalian tuh dia tuh orangnya kayak gimana sih gitu? Ada cerita lagi nggak kalian? Nah tadi kan Nil kan nanya tuh apa cerita lain tentang Dr. Michael. Nah menurut yang aku tahu, Dr. Michael tuh sebenarnya dia dokter, cuma dia tertarik di investasi gitu. Kalau kamu tadi si dokter Michael itu ceritanya gimana gitu, dari kita cerita siapa tahu kan yang video kita tonton itu atau film itu tonton itu ada yang kelewatan gitu kan, kita kan siapa tahu nih si dokter Michael juga emang menarik sih sebenarnya kan untuk dibahas. Menurut kamu gimana? Ada yang beda lagi nggak dari cerita kita tadi itu? Yang aku cari ya di Google ini, yang benar nih katanya Maria, kalau misalkan Michael Burry itu memang dasarnya memang dia emang udah bersekolah di sekolah kedokteran, tepatnya di Stanford University. Nah dia itu nggak tahu kenapa di web tuh ada keinginan untuk menyukai investasi.
Nah maka dari itu dari suka investasinya itu ternyata dunia dokternya ditinggalin sama dia. Jadi dia lebih berfokus untuk lebih ke mikirin tuh gimana sih investasi-investasi di negaranya itu gitu. Oh berarti dia lebih milih terjun untuk ke investasi Ya, daripada betul. dokternya itu. Dokter. Tapi hebatnya si Dr. Michael ini ketika dia mulai coba untuk terjun ke dunia investasi, investasi yang pertama dia lakuin itu cukup berisiko, cukup tinggi karena dia nggak bisa prediksi apakah investasinya dia itu akan kembali atau enggak. Terbukti kalau misalnya dia memprediksi bahwa apa yang dia investasikan itu tidak kembali dalam waktu yang sesuai yang diharapkan. Akhirnya dia ngambil keputusan yang benar dengan mengasuransikan si investasinya ini. Aku setuju sih sama Cindy, si Dr. Michael itu emang hebat, apalagi kan kita tahu tadinya dia bukan yang emang di investasi dari kedokteran, tiba-tiba langsung terjun ke investasi, terus dari situ analisisnya dia itu malah jadi strategi yang baik gitu untuk perusahaannya. Tapi emang sih hebat banget kayak seorang dokter gitu kan nggak punya basic apa-apa tentang investasi. Bahkan bahkan kita aja yang kayak anak akuntansi ya, walaupun ya emang sih kalau dibanding sama dokter Michael memang beda kan belajar, tapi kita kan punya lah basic-basic tentang kayak investasi gitu-gitu. Kita aja sebenarnya ada beberapa yang dari kalangan kita anak-anak muda gitu kan belum berani kan untuk berinvestasi karena emang resikonya besar, apalagi si dokter Michael ini ninggalin istilahnya kayak jadi dokter itu mungkin udah jadi kenyamanan gitu kan, udah dapat penghasilan tetap gitu. Maksudnya kan kalau dokter-dokter di luar negeri itu nggak mungkin gaji kecil dong, kayak dari kenyamanan dia itu dia ninggalin terus coba terjun ke dunia investasi. Pas dia terjun juga gila-gilaan gitu kan, maksudnya investasi ini nggak main-main gitu. Bahkan dia juga tahu emang kayak uang itu nggak bakal balik secepat itu gitu. Sedangkan kalau dia kerja yang kayak tetap jadi seorang dokter, setiap bulan ya segitu gitu pemasukannya segitu, mungkin bahkan bisa lebih, mungkin kurang, tapi ya nggak beda jauh kan dibanding kayak investasi yang kita harus sabar banget nunggu prosesnya gitu kan. Pasti ada juga macet-macetnya, ada segala macem, terus dia mikirin sekritis itu gitu. Hebat banget gak sih, kayak mempelajari itu banget gitu. Terus orang yang benar-benar berani mengambil resiko yang besar gitu kan. Terus kayak dari banknya juga salahnya itu menurut aku sih bukan salahnya sih, menurut aku sih kurang aja, kurang bisa mendeteksi yang kayak di masa depan gitu. Tapi hebatnya ini si dokter Michael ini udah bisa mendeteksi gitu. Dia berani ngambil resiko yang cukup tinggi untuk investasinya itu karena dia bisa memprediksi kejanggalan di sistem perbankan di Amerika pada tahun itu. Kira-kira kejanggalannya itu kayak apa ya menurut kamu? Ada yang tahu nggak sih kejanggalannya itu kenapa kira-kira? Kalau yang misalnya dari aku sih, aku juga lupa sih. Kayaknya yang karena perusahaannya juga belum si perbankannya itu emang kayak belum maju kayaknya deh. Kalau menurut aku sih, atau mungkin kayak hal-hal kecil gitu belum dipikirin gitu. Jadi dia nggak pernah tahu nih kayak nanti ada fraud atau misalnya ada kejadian yang nggak bakal diprediksi. Aku juga sih yang bagian itu juga aku kurang ngerti gitu loh. Kalian ada yang tahu nggak sih? Kalau menurut aku bank itu kayak kurang buat mikir ke jangka ke depannya gitu, sehingga menyebabkan Amerika itu krisis pada saat itu gitu. Tapi selain dia kurang mikir buat kedepannya itu seperti apa, dia itu punya asumsi kalau misalnya pada tahun itu seluruh masyarakat Amerika itu memiliki pendapatan yang cukup tinggi. Dia memiliki pendapatan yang cukup tinggi. Cuman nggak tahu kenapa, nggak tahu faktor apa yang bikin mereka itu dia itu udah bayar, tapi kejanggalan di sistem perbankannya ini bikin si Dr. Michael ini jadi untung. Kenapa? Karena menurut pemilik rumah itu dia udah bayar, tapi menurut bank itu tidak ada di sistem. Mau gak mau bank ganti uang itu ke si Dr. Michael. Itu untung bagi Dr. Michael. Aku tahu, jadi kayak double nggak sih? Iya, jadi kayak double. Jadi itu sebenarnya kalau kata aku sih dari yang kita pelajarin juga ya, emang kayak sistem pengendalian si bank ini kurang, iya nggak sih?
strategi Iya. dari banknya ini kurang di apa ya, kurang di apa sih diperhatikan iya ya, kurang nggak sih? diperhatikan Jadi strateginya. dari kayak pencatatan juga seharusnya mereka tuh kayak pas misalnya udah tahu dia kerjasama nih sama si perusahaan ini, udah tahu kerjasama, pasti kalau ada kejadian atau ada kegiatan apapun keluar masuk uang gitu harusnya dia tahu kan, harusnya lebih kayak perhatiin, apalagi kayak bukan uang yang sedikit gitu. Harusnya ada catatan Iya, ya. catatannya kayaknya emang sistemnya sih yang kurang ya. Iya. Gimana tadi? Sebenarnya masih sama sih kayak yang lain. Kalau bank ini tuh masih kurang persiapan, dan seharusnya juga bank itu dia tuh harusnya dapat memprediksi ya ekonomi yang di masa yang akan datang itu, untuk menghindari krisis-krisis di Amerika, krisis-krisis yang terjadi di Amerika tahun 2008 itu. Gitu. Oh, berarti sebenarnya kalau secara overall bank ini kan punya peran besar ya di dalam suatu negara, tapi bank sendiri aja nggak bisa menjalankan perannya dengan baik, karena harusnya dia itu kan bisa memprediksi ekonomi di masa yang akan datang, karena mungkin dia punya beberapa kayak rumus atau cara atau aplikasi yang bisa memprediksi hal itu. Nah, di balik perjuangan si Dr. Michael ini, ternyata di akhir video itu dia ini mengalami kebangkrutan, guys. Kira-kira kenapa? Kalau menurut aku sih dia mengalami kebangkrutan itu karena si orang yang kredit akhirnya nggak bayar. Oke, aku tahu kayaknya ya, tapi aku juga nggak tahu sih, coba mau lain kayaknya itu karena kalian tahu fraud nggak sih, terjadi kecurangan. Nah, kalian ingat nggak yang tadi si itu bilang, dan di film itu juga kan dikasih tahu karena kan si Dr. Michael ini yang tadi kamu juga bilang nyambung semua sih. Dibilang kan awalnya itu katanya ada nih si orang udah ngebayar si KPR dia. Nah, tiba-tiba si bank ini nggak nyatet. Karena si bank ini nggak nyatet, otomatis kayak orang bank itu kan nagih dong ke si orang ini, kok kamu belum bayar gitu, bayar padahal tapi orang ini nggak sudah bayar. Nah, karena nggak ada kejelasan, nggak ada bukti juga, mau nggak mau si bank ini harus ganti dong. Nah, si Dr. Michael pintar, itu semuanya terjadi fraud dong, kecurangan gitu. Dia tuh sebenarnya tahu bahwa orang itu udah bayar, tapi dia diem aja untuk mendapat keuntungan lebih. Kalau menurut aku sih karena itu tuh sama pasti kan ketahuan juga gitu loh. Kayak kita aja kayak misalnya ngelakuin sebuah kesalahan gitu, pasti lama-lama bakal ketahuan gitu, walaupun memang diem-diem doang kan. Menurut aku sih gara-gara itu. Padahal tuh menurut aku kalau si Dr. Michael ini lebih gimana ya, lebih pencatatan juga bagus tuh ngomong ke orang bank konfirmasi, oh si orang ini udah melakukan pembayaran gitu, KPR-nya nggak macet gitu. Kalau menurut aku sih gara-gara itu. Berarti si Dr. Michael itu sama aja kayak ngelakuin fraud gitu ya. Tapi padahal kenapa dia bisa dibilang fraud? Padahal si pembayaran ini kan KPR yang mengambil rumah atau pemilik rumah ini bayar melalui bank, sedangkan bank ini nggak terima. Nah, itu sisi fraudnya itu yang sebenarnya cukup dipertanyakan gitu. Karena harusnya kalau kita bayar dari pemilik rumah ke bank, pasti kita udah kayak ada virtual account atau nomor-nomor tersendiri untuk kita bayar. Bukan yang harus kita setiap kali mau bayar kita ganti atau gimana. Kalau setiap kali ganti mungkin itu masih bisa terjadi fraud. Cuman di sini cukup janggal karena kenapa bisa sistem bank ini tidak mengupdate penerimaan pembayaran dari pemilik rumah. Dan itu cukup memberikan dampak yang cukup stres bagi Dr. Michael, karena dimana ketika dia nggak punya pemasukan sama sekali, karena dia merasa mungkin bank udah nggak mau lagi nih tanggung si asuransinya ini. Sebenarnya bukan nggak mau nanggung, lebih tepatnya si Dr. Michael ini udah nggak punya uang buat bayar asuransinya itu. Oh, akhirnya si asuransinya ini di-cut kayaknya. Oh, jadi si Dr. Michael itu dia harus bayar asuransi. Yes. Padahal kan sebenarnya dipikir-pikir gitu kan, ketika dia nggak bayar asuransi, dia kayak ngelakuin sebuah perjanjian gitu, ada ini ya, ada keuntungannya gitu loh. Tapi menurut kamu tuh gimana? Kalau menurut aku jadi gimana tadi pertanyaannya?
sih nggak dapat kayak keuntungan gitu loh. Tapi kok bisa-bisa dia nggak bisa bayar asuransi gitu loh. Oh, nih dia kan yang kayak tadi aku bilang, kalau misalnya si dokter Michael ini nggak menerima pembayaran itu langsung, mungkin kalau dia menerima pembayaran itu langsung dia nggak bisa bayar. Tapi kan dapat dia bilang kenapa tadi kayak dia tuh dapat 2 kali gitu loh, jadi si bank harus mengganti gitu. Bank ini ngeganti tuh pakai uangnya dia sendiri, makanya si negara ini terjadi krisis karena bank ini harus cari sumber dananya sendiri. Sedangkan dia nggak menerima pembayaran sama sekali dari si pemilik rumah, otomatis bank harus nyari sumber dana sendiri untuk bayar ke dokter Michael. Cuman mungkin karena udah krisis banget di negara Amerika ini, pada satu waktu itu bunga pasar obligasi itu meningkat sampai 2%. ya 2%, dimana si dokter Michael ini juga harus bayar bunga itu. Udah dari tambah dia nggak punya duit buat bayar bunga, buat bayar asuransi, terus dia juga melihat si bunga pasar dari obligasinya ini terus meningkat sampai dia nggak mampu bayar. Nah pada satu waktu itu di minus 11,3%, meningkat jadi minus 19,7%. Parah banget sih itu. Dan, tapi ya, aku tuh tapi aku juga pasti lihat, aku dengar kayak dia itu akhirnya pada akhirnya gitu kayak si negara ini tuh nggak tahu gitu memprediksi cuman kayak sampai terjadi penurunan tuh 8% kalau nggak salah. Iya, itu sih emang, dan itu bikin si dokter Michael harus jual semua aset yang dia punya, mau itu saham, mau itu pokoknya segala jenis investasi yang dia punya itu semua harus dijual buat bayar premi asuransinya itu. Bukan cuma premi asuransi, tapi bunga obligasi yang setiap harinya meningkat terus menerus. Jadi berarti itu dia ngejual semua asetnya dia itu buat nutupin minusnya dia makin naik gitu. Tapi menurut kalian dia sebenarnya cerdas atau tidak? Aku pas dengar persepsi dari kamu jadi langsung kan mikir, tadi kan aku mikir kayak si dokter Michael ini kayak keren gitu kan, tapi pas aku mikir ini langsung gitu kan perspektif aku tentang si dokter Michael ini berubah. Jadi menurut kalian sebenarnya dia tuh cerdas atau enggak sih? Kalau menurut aku untuk apa ya, strategi dia yang masukin perusahaannya ke investasi di bank itu cerdas, karena itu bisa menguntungkan buat perusahaannya. Tapi ternyata strateginya dia tuh belum terlalu yang bagus gitu loh. Karena kan dia juga pemula. Iya, karena dia pemula. Udah gitu kan dia tadi yang latar belakangnya itu dia yang seorang dokter itu. Jadi dia belum banyak pengalaman mungkin ya di investasi ini gitu. Tapi menurut aku sih yang benar itu kayak investasi yang benar-benar besar merugikan itu bisa mengenakan mental si dokter ini gak sih? Iya, parah banget nih, bisa down banget. Terus kalian tahu nggak sih sebenarnya itu ada juga orang yang kayak dokter Michael, namanya itu si Mark siapa ya? Dia itu juga mencoba untuk ikut-ikutan kayak si dokter Michael ini. Jadi dia tuh kayak investasi 1,3 miliar dolar. Kalau bayangin 1,3 miliar dolar untuk investasi. Coba deh kamu hitung deh, 1,3 miliar. Coba ya. Iya. Gitu. Coba kamu lihat deh. Sekarang itu harga dolar itu satunya berapa? Kalau nggak salah itu sekitar 14.000. Coba deh kamu cek. Berarti 1,3 miliar dolar. 1,3 miliar. Iya, coba kali 14.000. Udah pasti triliun. Iya sih, udah pasti triliunan sih. Kayaknya aku nggak sih kayak itu uang seumur hidupnya dia kayaknya. Iya ya sih, kayak dia berani ambil resiko sih menurut aku kalau kayak gitu. Terus juga kayak si Mark ini juga gimana ya, dia tuh berani investasi segitu dengan yang kayak banyak sih orang-orang yang mau investasi, tapi si Mark ini kenapa nggak ngeliat yang dari pengalamannya si dokter Michael ini ya, atau memang si Mark ini kayaknya juga baru deh. Nah, kalau dari kalian pribadi nih, kira-kira kalian tuh pengen nggak
mencoba memulai investasi tapi langsung ke investasi yang beresiko cukup tinggi. Kalau aku sih enggak. Kalau Oke, enggak. Jelas beresiko banget. menurut aku investasi bagus ya, tapi kita tetap harus mikirin ke depannya. Buktinya si dokter Michael udah mikirin strategi yang menurut kita cukup bagus tadi, cukup cerdas aja masih bisa ada gagalnya gitu loh, masih ada bangkrutnya juga gitu loh. Jadi menurut aku kalau buat investasi di awal boleh kita investasi, tapi jangan yang terlalu terlalu ambil resiko yang besar. Dan aku juga kayak gitu sih, kalau kayak mau investasi juga mikir-mikir gitu. Kalau menurut aku tuh investasi kita menyisakan uang itu sebenarnya bukan kebutuhan pokok kita gitu. Jadi kayak uang sisa lah gitu, kayak buat nanti misalnya kayak tabungan, tapi kita mau tabungan itu berbunga gitu. Kalau yang untuk beresiko besar sih kayak apalagi kayak sampai uangnya benar-benar low banget, dengan pengalaman kita yang sangat sedikit itu kan sebenarnya mengeri gitu ya. Jadi kalau aku sih no. Tapi kalau untuk investasi yang kayak nyoba sedikit gitu dengan uang nominal yang kayak nggak apa-apa lah kalau misalnya seandainya itu gagal gitu. Jadi guys, kalau menurut kalian itu gimana? Kalian mau nggak ngambil investasi di awal, atau kalian sebagai pemula buat berinvestasi langsung ngambil resiko yang cukup tinggi? Dan mungkin menurut kelompok kami, Dr. Michael ini di awal cukup cerdik, langkahnya dia cukup bagus, tapi di akhirnya itu akhirnya dia harus merasakan kebangkrutan dan kehilangan seluruh asetnya. Nah, itu guys hasil analisis kami dari film The Big Short. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh ya, Thank buat you. kalian Thank juga you. tuh jangan closing dulu dong. Terus buat kalian nih yang kayak ngerasa mungkin statement kita itu ada yang kurang nih, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you.